Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di Gamas Channel dan terima kasih yang sudah subscribe. Kali ini saya ingin membahas tentang aturan pengisian tempat. Ya, ini bagian dari kaidah perkalian. Oke, kita langsung lihat contoh agar kita memahami aturan pengisian tempat. Contoh di layar kita perhatikan ada 3 buah buku, buku matematika, buku biologi, dan buku bahasa Inggris. Akan disusun secara teratur dalam sebuah rak. Berapa kemungkinan susunan yang dapat dibentuk? Ya, kita langsung ke penyelesaian. Perlu diingat ya, agar diketahui bersama, ketika kita melihat soal dengan tipe seperti ini, karena di sini kita ngomongin tentang aturan pengisian tempat, berarti kita harus tahu berapa tempat yang disediakan dan berapa tempat yang akan mengisi, gitu ya. Berapa objek yang akan mengisi. Di sini ada contohnya, ada 3 buah buku. Katanya buku tersebut harus disusun secara teratur dalam sebuah rak. Di sini tidak disebutkan tempatnya berapa untuk dimasuki ke 3 buku tersebut. Di sini hanya dituliskan dalam sebuah rak. Berarti tempat yang disediakannya tidak secara teks dituliskan, ya. Karena di sini 3 buah buku tersebut harus disusun, semuanya harus disusun, berarti jumlah tempat yang disediakan itu akan sama dengan objek yang akan mengisi. Ya. Karena di sini ada 3 buku, maka kita selesaikan tempat yang tersedianya sama dengan jumlah buku tersebut, sama dengan jumlah objeknya. Karena ketiga-tiganya harus disusun, berarti harus ada 3 tempat. Begitu. Kemudian yang akan menempati atau yang akan mengisi ada 3 buku dalam kasus tersebut. Maka kita harus menjawab seperti ini. Ada 3 tempat yang tersedia. Nih, tempat yang pertama, ini tempat yang kedua, ini tempat yang ketiga. Ini 3 tempat ya, ada 3 tempat. Kemudian kita akan menaruh ketiga buku tersebut dalam ketiga tempat ini. Ada berapa kemungkinan susunannya, ya? Untuk menghitung hal tersebut, maka kita akan coba menaruh di tempat yang pertama. Berarti ketiga buku tersebut mempunyai kemungkinan yang sama untuk ditempatkan di tempat yang pertama, ya. Ketiga-tiganya itu memiliki tempat, ya, memiliki kemungkinan untuk mengisi tempat yang pertama. Berarti ketiga buku tersebut memiliki kemungkinan yang sama. Berarti tempat ini diisi oleh 3 kemungkinan. Oke, jika satu tempat sudah diisi oleh 1 buku, berarti sisanya berapa? Betul sekali, sisanya tinggal 2 buku. Maka 2 buku tersebut, ya, kita coba akan letakkan 1 buku di sini, berarti ada 2 buku yang masih punya kemungkinan menempati tempat yang kedua ini, ya. Berarti ada 2 buku yang memiliki kemungkinan untuk ditaruh di tempat yang kedua. Oke, berikutnya tinggal berapa buku yang masih mungkin ditaruh di tempat ketiga? Betul sekali, tinggal 1 buku. Kenapa 1 buku? Karena mungkin saja di sini sudah ditaruh 1 buku, di sini 1 buku, entah itu apa bukunya. Karena total tadi 3, berarti memang tinggal 1. Berarti di tempat ketiga ini hanya sisaan buku. Berarti cuma 1 saja. 1 buku yang berpeluang ditaruh di tempat yang ketiga. Betul sekali. Kalau sudah mengisi tempat yang disediakan, untuk mencari semua kemungkinan susunan dari buku-buku tersebut, kita hanya tinggal mengalihkan isi
yang ada di tempat itu. Semua kemungkinan dari semua tempat kita kalikan. Oke, jadi kemungkinan susunannya adalah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6 kemungkinan susunan. Ya, jadi ada 6 kemungkinan susunan yang bisa dibentuk. Itu soal aturan pengisian tempat. Nah, kalau belum paham, kita akan coba contoh yang lainnya. Contoh lain, tentukan banyak bilangan yang terdiri atas 4 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka bilangan asli 1 sampai 9. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada tipe soal yang mengarahkan kita ke pengisian tempat, aturan pengisian tempat, berarti harus kita ketahui berapa sih tempat yang disediakan dan berapa sih objek yang akan mengisi tempat tersebut. Kalau lihat dalam soal ini, karena di sini diminta tentukan banyak bilangan yang terdiri atas angka, mintanya 4 angka, ya, yang harus menjadi suatu bilangan, berarti ada 4 tempat untuk mengisi angka tersebut. Siapa yang akan mengisi? Yang akan menempati atau yang akan mengisi adalah bilangan asli 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti totalnya ada 9 angka. Maka seperti tadi kita harus menyediakan tempatnya, ya. Kita gunakan aturan pengisian tempat karena tempatnya ada 4, kita sediakan 4 tempat di sini. Kemudian tempat yang pertama itu kita akan isi oleh semua kemungkinan dulu, ya. Karena di sini ada 9 angka dan perlu diketahui karena di sini tidak disyaratkan apa-apa, tidak disyaratkan harus ada angka kembar, tidak disyaratkan harus bilangan ganjil atau apapun itu, berarti kemungkinan besar ini semua angka yang ditaruh itu tidak ada yang kembar atau dengan angka yang berbeda. Kita taruh di sini karena di sana 9 angka, berarti ke-9 bilangan asli tersebut punya kemungkinan ditempatkan di tempat yang pertama 9. Kemudian kalau ada 1 angka sudah ditempatkan di sini, berarti sisanya berapa? Ya, sisanya 8. Kita tulis angka 8 di sini. Oke. Kalau sudah ada 1 angka di sini ditaruh gitu ya. Berarti sisanya berapa angkanya? Betul sekali. Sisa 7 angka. Kemudian di tempat keempat ada berapa angka yang masih mungkin untuk ditempatkan? Ya, ada 6. Kenapa? Karena sudah dikurangi dari tempat yang sebelumnya. Berarti di sini ada 6 angka yang mungkin mengisi di tempat yang keempat, gitu ya. Kalau sudah kita mengisi keempat tempat tersebut, untuk menemukan semua kemungkinan, ya, yang diminta oleh soal, maka kita tinggal mengalihkan saja. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Semua kemungkinan dari semua tempat kita kalikan. Hasilnya adalah 3024. Itu hasilnya. Ini adalah contoh soal tentang bagaimana cara menyelesaikan soal dengan aturan pengisian tempat. Semoga paham, ya, dengan 2 contoh tadi dan selesai peragat. Semoga bermanfaat. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.